صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita digolongkan olehnya di golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang satu persoalan yang menjadi titik perbedaan antara mazhab kalami atau teologi, di mana sebagian kelompok menerima persoalan ini, pendapat ini, sebagian yang lain menolaknya. Persoalan tersebut adalah lutf. Lutf merupakan suatu teori yang ada di ilmu teologi, di mana antara Asy'ariyah dan Adliyah mereka berbeda pendapat. Apakah Allah Subhanahu wa taala wajib memberikan fasilitas lebih kepada manusia supaya dirinya bisa dekat dengan Tuhan atau tidak? Makanya sebelum kita lebih jauh membahas tentang perbedaan antara mazhab-mazhab kalami, marilah kita menjelaskan apa sih arti daripada lutf itu. Lutf adalah sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhan. Ini namanya lutf. Kaum Adliyah, orang-orang yang menjadikan keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadi persoalan yang sangat penting bagi mereka. Kelompok ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kesempurnaannya wajib memberikan satu sarana, satu fasilitas, di mana dengan fasilitas tersebut seorang hamba akan mengenal dirinya, akan dekat dengan dirinya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, zat yang ketika menciptakan manusia pasti memiliki tujuan yang jelas. Dan kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui tujuan penciptaan manusia, maka muncullah pertanyaan. Kalau seandainya manusia dengan satu wasilah, dengan memiliki fasilitas, mereka jauh lebih dekat dengan Allah, kemungkinan besar mereka bisa sampai kepada Allah, mengenal Allah, maka hal ini, fasilitas ini harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu hakim. Mereka mencontohkan seperti seorang yang mengundang tamu untuk datang ke rumahnya. Orang yang mengundang tamu maka sudah merupakan keharusan baginya untuk memberikan alamat yang jelas. Alamat ini merupakan fasilitas, merupakan sarana supaya tamu ini bisa sampai dengan mudah kepada rumahnya. Jadi tidak perlu bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang sekitar.
dengan ia mengetahui alamat rumah temannya atau penerima tamu ini, ia bisa dengan mudah mencari rumah yang dengan alamat tersebut. Jadi menurut akal, ketika seseorang itu berakal, maka sudah merupakan kewajiban baginya untuk memberikan kemudahan bagi orang lain supaya sampai kepada tujuannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hakim, zat yang memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan manusia, maka sudah merupakan kewajiban dan keharusan baginya untuk memberikan fasilitas, memberikan sarana supaya hamba ini bisa lebih cepat sampai kepada dirinya. Ini adalah argumentasi yang diberikan oleh kaum Adliyah, di mana mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya pasti akan memberikan bantuan dan fasilitas lebih kepada manusia supaya manusia ini bisa lebih cepat sampai kepada tujuannya. Kemudian mereka pun memberikan 2 syarat dalam kaitannya dengan lutf. Syarat yang pertama adalah lutf itu tidak boleh memberikan kekuatan terhadap manusia untuk melakukan taklif Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai kesempurnaannya, untuk menggapai tujuannya. Jadi lutf itu hanya sebagai alamat saja, sebagai fasilitas tambahan yang akan memberikan petunjuk kepada manusia sehingga manusia ini bisa lebih cepat sampai kepada tujuannya. Jadi tidak boleh dengan adanya lutf ini manusia yang tadinya lemah menjadi kuat. Contoh, ada seseorang yang tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri. Dengan adanya lutf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini menjadi kuat, bisa berdiri ketika menunaikan sholat. Hal ini di luar daripada syarat daripada lutf. Jadi yang pertama, syarat daripada lutf adalah lutf ini tidak boleh memberikan kekuatan kepada hamba, kepada manusia. Kemudian yang kedua, lutf ini tidak boleh memaksa seorang hamba untuk melakukan taklif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepada tujuannya. Seperti ada seorang guru yang memberikan arahan kepada muridnya. Arahan guru ini tidak memaksa murid untuk melakukan apa yang ia inginkan. Hanya sebatas arahan saja, supaya murid ini bisa lebih cepat, lebih mudah dalam menggapai tujuannya, menggapai cita-citanya. Jadi, lutf itu hanya sebatas arahan. Dengan arahan ini, manusia bisa lebih mudah, lebih cepat untuk bisa meraih kesempurnaan. Makanya, kaum Adliyah menganggap bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang penting, sesuatu yang harus dilakukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah hakim. Kemudian muncul sanggahan daripada kelompok lain. Mereka mengatakan kalau seandainya memang lutf itu wajib atau harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan menemukan seorang hamba pun yang akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena fasilitas ini sudah sempurna. Manusia dengan fasilitas sempurna ini sudah cukup untuk bisa menggapai kesempurnaan. Dan mustahil manusia ini akan melenceng daripada kebenaran. Dan mereka mengatakan, kalau konsekuensi daripada lutf seperti ini, maka konsekuensi ini bertentangan dengan realitas yang ada. Kita mendapatkan banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Jadinya kaidah lutf ini adalah kaidah yang salah. Kaum Adliyah menjawab, mereka salah memahami tentang kaidah lutf. Kita sudah menjelaskan
Syarat yang kedua yaitu kaidah lutf ini tidak boleh memaksa manusia untuk menggapai cita-citanya. Lutf ini hanya sebatas arahan saja. Sehingga ketika lutf ini adalah arahan, maka tidak memberikan suatu konsekuensi, manusia pasti akan mengikutinya. Arahan saja. Seperti seorang murid diarahkan oleh gurunya untuk bisa menggapai prestasi yang luar biasa. Dan murid ini bisa saja tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan arahan si guru. Jadi kaidah lutf ini tidak bertentangan dengan ikhtiar manusia. Inilah pembahasan kaidah lutf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita supaya kita bisa dengan mudah menggapai cita-cita kita, kesempurnaan kita, dan tujuan keberadaan kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.